Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marhamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gimana kabarnya, kabarnya? Bu? Oh iya, alhamdulillah baik. Bu Marhamah gimana hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, Amin, berupa iman dan Islam. amin, Masya Allah. Bu Marhamah, kenapa kok tiba-tiba hari ini pengen ketemu? Ada yang perlu diobrolin? Atau ada yang pengen disampaikan? Ya, saya ingin ngobrol masalah peserta didik saya, Bu Lulu. Oh, gini. Kenapa? Eh, Peserta didik saya itu, saya kan ngajar di kelas 2. Salah satu peserta didik saya itu ada yang hiperaktif, tapi dia tidak nakal loh ya, hanya hiperaktif. Gini. Dan dia selalu gagal fokus ketika menerima pembelajaran. Nah, yang jadi permasalahannya, dia sudah gagal fokus ketika menerima pembelajaran. Dia itu sering ngajak temannya ngobrol dan diajak jalan-jalan. Nah, itu permasalahannya. Nggih. Kira-kira dalam berarti jenengan kan ingin cerita nggih terkait ya ingin cari solusi terkait bagaimana salah satu menghadapi salah satu anak jenengan yang cukup hiperaktif ada di Iya, kelas, iya. kan? Dia enggak nakal tapi memang dia cukup hiperaktif. Nah, memangnya Bu Marhamah ini apa sih harapannya Bu Marhamah setelah nanti kalau kita setelah ada obrolan ini apa yang diharapkan dari Bu Marhamah? Yang saya harapkan yang pertama yaitu dia bisa berubah, satu, dan Okay. dia bisa mendengar penjelasan saya ketika pembelajaran. Dia bisa fokus dalam pembelajaran dan tidak sering mengganggu teman-temannya. Itu harapan saya. Oke, kalau saya ulangi lagi nggih, apakah benar apa yang saya pahami? Harapan jenengan setelah ngobrol sama saya hari ini adalah jenengan ingin dia berubah, berubahnya dalam hal yaitu dia mau mendengarkan ketika ada gurunya yang menjelaskan, terus yang kedua bisa fokus dalam pembelajaran, dan yang ketiga tidak mengganggu teman-teman yang lainnya, ngoten nggih? Ya, jadi saya hari ini bisa menemukan solusinya, apa solusinya itu loh. Oke, nggih. Oke, Bu Marhamah. Nah, kira-kira menurut Bu Marhamah, kan sekarang anaknya kelas 2, jenengan Nggih. pegang kelas 2. Saya kelas 2. Nggih, anak ini tuh masalah seperti ini tuh munculnya mulai kapan Bu Marhamah? Bu Marhamah sempat mengidentifikasi mboten? Munculnya itu ketika dia awal masuk di kelas 2. Muncul dia dulu. Anak ini betul dia cerdas memang. Jadi saya berpikir seperti ini awal masuk itu. Oh, apakah dia karena dia cerdas, apakah karena dia pinter, jadi dia meremehkan seorang guru, gitu loh, ibaratnya dia meremehkan, masih aku nggak ngerungokno, engko lah aku iso. Lah, itu pemikiran awal saya seperti itu. Nggih. Menurut jenengan itu memang permasalahan ini tuh sangat apa ya? Karena dari awal pernah mboten jenengan berusaha untuk mencari tahu ke guru dulunya di kelas 1 atau bagaimana? Atau hal apa saja yang pernah jenengan lakukan sebelumnya? Oh, yang pertama memang di kelas 1, saya tahun kemarin memang ngajar di kelas 1. Tapi dia enggak sehiper di kelas 2 gitu loh. Makanya saya juga heran kok anak ini menambah usia, apa kepingin cari perhatian dari wali kelas baru gitu loh. Itu. Makanya saya juga heran anak ini kok terlalu hiper juga sih. Akhirnya saya gali lagi di kelas 1. Kok dia seperti ini sih, Bu? Ternyata kata guru kelas 1, memang ketika awal dia memang suka ingin cari perhatian di guru yang baru. Terus saya tanya juga kepada orang tuanya. Ternyata orang tuanya hampir sama jawabannya dengan
wali kelas 1 itu tadi. Berarti Bu Marhama ini boleh disimpulkan bahwa Bu Marhama sudah mengidentifikasi awal penyebabnya, apakah ini memang dimulai dari kelas 1 atau memang baru saja atau sudah lama seperti itu gitu kan gitu. Oke, keren-keren Bu Marhama sudah bisa mengidentifikasi dan Bu Marhama sudah tahu bagaimana munculnya ini. Ternyata sudah ada koreksi dari 2 guru kan gitu. 2 orang maksudnya orang tua dan juga dari guru kelas 1 sama guru kelas 2. Iya, Karena di sini saya sebagai apel dulu. Oh, bukan wali kelas. Selain jenengan sudah mengidentifikasi terkait kenapa, apakah ini memang perubahan ataukah karakter anak ini sudah lama, kan jenengan sudah mengidentifikasi. Ada hal lain yang sudah jenengan lakukan, mboten, Bu? Saya fokus pada kesadaran diri. Jadi saya ingin menyadarkan diri pada anak tersebut untuk memahamkan betul posisi dia saat melakukan seperti itu. Dengan cara mindfulness. Nah, itu saya ke anak ini. Oke. Berarti jenengan sudah melakukan yang pertama, sudah melakukan identifikasi, keren banget Bu Marhama, baik dari guru wala sebelumnya maupun ke orang tuanya. Terus yang kedua, jenengan sudah melakukan kesadaran diri terhadap beliaunya, nggih. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Marhama, kalau memang anak jenengan kan sudah tahu penyebab masalahnya bagaimana, ternyata anak ini memang cari perhatian dan juga sudah melakukan kesadaran diri, langkah-langkah yang akan mau dilakukan Bu Marhama nanti apa kira-kira? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, pertama kan saya sudah mendekati dia. Saya ingin langkah-langkah dalam melakukan itu dengan cara yang pertama tadi menasehati, terus meningkatkan cara belajar dia, terus menjelaskan, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin melangkah dengan restitusi segitiga. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi saya face to face dengan dia. Inginnya face to face apa sih kendalanya? Orang tua sudah memberitahu seperti ini, oh berarti dia cari perhatian lah. Kok sih masih tetap gitu loh, kadang jahili temannya gitu. Jadi saya ingin langkah yang pertama, saya ingin mengadakan restitusi segitiga itu dulu. Oke. Kalau boleh saya simpulkan tadi, ada beberapa langkah yang ingin jenengan ambil. Yang pertama yaitu dengan cara menasihati anaknya, kan? Terus menasihatinya di mana di dalamnya jenengan juga memberikan motivasi, selain menasihati, jenengan juga memotivasi dan juga menjelaskan bagaimana yang dia lakukan benar atau tidaknya. Terus ngoten kan? Terus yang kedua yaitu jenengan melakukan penerapan restitusi segitiga, ngoten kan nggih. Nah, kira-kira dari kedua langkah ini mana yang akan jenengan lakukan lebih awal? Yang paling urgent atau yang dalam waktu dekat jenengan lakukan kira-kira yang mana dulu? Restitusi segitiga itu yang saya awal itu. Karena yang menjelaskan, menasihati itu sudah. Tinggal yang ini saya harus melangkah, betul-betul melangkah agar dia bisa berubah. Betul sih, anak itu sifatnya berubah-ubah, tapi kita harus bisa mengubah dari sedikit-sedikit gitu. Itu langkahnya. Memang saya ingin memakai langkah itu dulu. Nah, kira-kira dalam melakukan, jenengan kan sudah memutuskan bahwa jenengan mau melakukan segitiga restitusi. Kira-kira adakah orang atau siapa yang akan jenengan libatkan atau meminta bantuan agar apa yang jadi tujuan jenengan ini bisa tercapai? Ada mboten?
Ada. Yang pertama yaitu terutama wali kelas. Padahal wali kelas itu yang terutama. Jadi dia tahu, oh nanti Umar pakai langkah seperti ini, anaknya bisa meniru. Nah, ketika ada salah satu teman atau yang lain seperti itu, dia bisa melakukan seperti saya ini. Itu. Ketika pembelajarannya wali kelas itu loh Bu. Istilahnya buat contoh nanti. Ketika saya berhasil. Oke. Wah, keren. Idenya jenengan keren sekali. Kira-kira menurut jenengan ada kendala mboten? Nanti ada menurut ketika jenengan memutuskan untuk memulai segitiga restitusi dulu, itu selain minta bantuan kepada wali kelas, ada menurut jenengan ada kendalanya mboten nanti untuk mencapai? Insya Allah mboten. Karena di usia dini itu mudah. Apalagi kelas 1, 2, 3 mudah untuk dikendalikan. Tetapi apabila kita tidak mengingatkan berkali-kali, namanya juga anak, dia akan kembali lagi dan kembali lagi. Gitu loh. Jadi insya Allah mudah. Sebagai bentuk tanggung jawab, kira-kira apa sih yang memotivasi sampean untuk mau melakukan hal tersebut, Bu? Kan motivasi saya yaitu supaya anak tersebut fokus dalam pembelajaran siapapun dan apapun. Meskipun itu walas, meskipun itu guru mapel, meskipun itu guru olahraga, itu belum. Kira-kira kapan jenengan akan melakukan evaluasi itu nanti? Insya Allah minggu depan. Oke. Semoga karena kita sekarang sudah tahu kan langkah-langkahnya apa yang jenengan lakukan di awal. Nah, kira-kira bahwa jenengan akan melakukan di minggu depan. Terus menurut jenengan bagaimana perasaan jenengan setelah kita melakukan coaching hari ini? Nah, terkait permasalahan anak jenengan, apa yang jenengan rasakan? Alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusi dan bisa sharing dengan jenengan terkait dengan peserta didik saya yang selalu gagal fokus dalam pembelajaran, selalu jahil dalam pembelajaran kepada teman-temannya. Seperti itu. Saya percaya bahwasanya niat kita sebagai guru dan juga harapan kita bahwa kita ini tulus untuk mendidik mereka, insya Allah kok Bu, langkah nanti yang jenengan lakukan meskipun ada hambatan itu pasti, tapi ketika kita sudah tahu hambatannya seperti apa dan kita sudah bisa mengantisipasi seperti yang jelaskan tadi, insya Allah bakal lancar dan dimudahkan. Amin. Doanya Bu Lulu ya. Amin. Terima kasih Bu Marhamah atas siang hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Buat datang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini Bu Lulu? Alhamdulillah sehat, matur nuwun. Bu Marhamah pripun kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Bu Lulu nggih sampai selesai CGP ini. Amin. Nggih. Oh ya Bu Lulu, apakah ada permasalahan hari ini atau kemarin-kemarin di sekolah apa gimana? Iya Bu, saya pengen curhat ke jenengan. Ini kan kelas 12 kan baru selesai prakerin ya. Nah, saya itu melihat ada satu santri atau siswa di kelas 12 ini tuh mengalami demotivasi, penurunan motivasi. Sebenarnya anaknya pinter, cuman ada beberapa hal pelanggaran yang sering dia lakukan. Contoh, tidak memakai seragam, alasannya seragamnya hilang di laundry gitu. Terus yang kedua, kadang sering meninggalkan kelas. Tidak hanya ketika saya cross-check, tidak hanya di kelas saya, tapi juga di kelas teman-teman yang lainnya.
terus jarang ngerjakan tugas juga. Nah, ini saya rada bingung. Emangnya itu anaknya pinter, tapi kok setelah prakerin atau PKL yang anak SMK itu kok malah mengalami penurunan motivasi. Itu sih yang pengen saya curhatkan ke jenengan. Apa yang Anda Bu Lulu lakukan ketika seperti itu? Peserta didik Bu Lulu itu langkah-langkah saja. Nggih. Sebelumnya sih saya takutnya ini hanya perasaan saya nggih, karena dia beberapa kali katakan ada 4 pertemuan itu dia hanya masuk di kelas saya kan 1 kali pertemuan saja. Takutnya itu hanya perasaan saya. Jadi langkah sebelum, itu tuh saya memastikan make sure ke teman-teman yang lainnya apakah benar anak ini itu jarang masuk di kelasnya jenengan atau memang dia lagi tidak suka bahasa Inggris, mungkin mengalami kebosanan terhadap materi bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris. Ternyata mereka juga mengalami seperti itu. Oh ya sudah, berarti saya ingin memvalidasi apakah ini hanya sekedar perasaan sensitif seorang wanita atau memang benar-benar anak ini mengalami demotivasi. Itu sih yang sudah saya lakukan, Bu. Apakah memang benar-benar peserta didik Bu Lulu itu kan kadang anak itu memang bahasa Inggris itu sulit untuk dimengerti, nggih. Hampir sama dengan bahasa Arab, ada verb-nya gitu kan, nggih. Yeah. Apakah mungkin dia seperti itu, akhirnya dia bosan gitu loh Bu Lulu. Bosan loh waktu bahasa Inggris lagi lah. Apa yang langkah yang tepat untuk anak itu agar bisa selalu disiplin ketika pembelajarannya jenengan, terus selalu taat atau patuh kepada peraturan hari ini pakai seragam ini, hari ini pakai ini, gitu loh Bu Lulu. Apa yang tepat untuk anak tersebut itu loh Bu Lulu. Nggih. Sebelumnya just for information nggih, anak ini sebenarnya bukan tidak bisa bahasa Inggris, Bu. Justru dia jago di dalam bahasa Inggris. Kemampuannya dia memang di bahasa Inggris sama matematika alhamdulillah cukup menonjol. Justru yang produktifnya atau pelajaran yang SMK-nya dia sedikit memang kurang nggih. Ya, tiap anak kan beda-beda nggih. Itu aja informasi untuk yang pertama, bukan karena dia tidak suka karena bahasa Inggris sulit, akhirnya dia tidak mau boten. Kalau kelas 10, 11 itu dia aman, justru kelas 12 setelah ini. Nah, kira-kira kayaknya yang pertama, itu yang harus saya lakukan adalah terkait membuat kesepakatan kelas. Sepertinya nggih. Membuat kesepakatan kelas dulu, kira-kira apa yang ingin kelas yang seperti apa yang mereka yang inginkan dan lain sebagainya. Setelah membuat kesepakatan kelas, baru nanti saya bisa melakukan segitiga restitusi tadi, ya terkait mengingatkan kembali, kita lihat setelah kesepakatan itu apakah dia masih melakukan hal seperti itu. Kalau memang masih, berarti perlu ada langkah keduanya yaitu melakukan segitiga restitusi. Apakah ada hal lain atau ada masalah lain yang membuat dia itu sampai tidak hanya di kelas bahasa Inggris tapi juga di seluruh kelas. Dan sambil mengingatkan bahwa di kesepakatan kelas kan ada seperti ini, seperti itu. Kayaknya seperti itu, Bu. Itu langkah yang pertama jenengan akan lakukan kepada anak tersebut dan semua kelas nggih. Jadi dia bisa sedikit mengingat satu ketika jenengan sudah melakukan yang pertama kesepakatan kelas, yang kedua melakukan segitiga restitusi itu. Sekarang apa harapan Bu Lulu sebagai guru bahasa Inggris dan untuk memotivasi anak tersebut untuk selalu mematuhi peraturan yang ada di kelas tersebut atau kesepakatan kelas selalu dilakukan gitu loh, kan anaknya sudah besar-besar, jadi kita istilahnya kita settling sedikit aja sudah paham. Nah, ketika kalau anak kecil-kecil kan masih digiring lah istilahnya seperti itu. Harapan jenengan apa harapannya untuk siswa seperti itu dulu? Ya, yang jelas harapan saya adalah dia kembali mempunyai motivasi yang baik, mengingat dia kelas 12, ya kan? Masih banyak ada beberapa hal, memang kurang sedikit di sekolah, tapi dia itu masih punya PR besar terkait keinginan dia kalau pengen masuk kuliah dan lain sebagainya, jadi butuh persiapan, artinya dia harus membangkitkan lagi motivasi, terus meluruskan niat awalnya, kalau memang seragamnya, kendalanya seragamnya itu sering hilang, ya solusinya bagaimana gitu kan, kalau bisa ya jangan pakai baju-baju yang kurang layak dilihat seperti itu. Itu sih yang saya harapkan. Jadi yang Bu Lulu harapkan adalah dia kembali untuk bermotivasi untuk meluruskan niat-niat dari awal tersebut bahwa gimana caranya seragam itu bisa selalu mematuhi peraturan di sekolahnya tersebut. Oke, laras. Dan juga punya motivasi untuk ikut kembali mengingat persiapan untuk
tes SBMPTN ini kan juga tidak mudah, maka dia juga harus belajar dan salah satu materinya kan ada bahasa Inggris dan juga matematika dan bahasa Indonesia. Ketika mapel itu kan sangat penting sekali. Semoga dengan adanya melakukan beberapa langkah itu anaknya bisa bangkit kembali gitu, Bu. Iya, Bu Lulu. Apakah peserta didik Bu Lulu ketika jenengan memberikan langkah-langkah harapan, apakah bisa bisa masuk, maksudnya bisa bermanfaat atau bisa dipakai dalam kesehariannya dia? Insya Allah kalau kita tahu nggih, kalau kesepakatan kelas itu sudah berdasarkan dari keinginan dan harapan anak-anak yang ada di kelas, ketika kita mengingatkan melalui segitiga restitusi, insya Allah jauh lebih paham dan bisa diterapkan dan bagaimana dampaknya nanti ketika kan sudah ada kesepakatan nggih, apa hal yang apalagi mereka sudah dewasa, cukup dewasa, jadi mereka tahu apa hal yang perlu diperbaiki dan ini memberikan dampak positif atau enggak untuk dia ke depannya, insya Allah sangat bermanfaat sekali, Bu. Karena peserta didik yang kelasnya tinggi atau kelas dewasa itu memang mudah, nggih. Apa seperti itu? Apa mudah, apa sulit, apa gimana Bu Lulu? Kalau ketika dia tidak, istilahnya tidak care dengan kita lah. Masalah mudah dan sulit itu relatif ya Bu ya. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa anak dewasa itu semuanya mudah, tidak juga. Kadang banyak hal PR atau hal yang perlu kita ketahui terkait kayak background keluarga, bagaimana dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi Bu. Jadi saya tidak bisa bilang kalau didik anak dewasa itu cukup mudah dibanding anak kecil lebih mudah daripada anak dewasa, saya tidak bisa ngomong gitu. Relatif Bu. Oh, relatif. Terima kasih Bu Lulu. Apakah sudah Bu Lulu terapkan ke peserta didik Bu Lulu tersebut? Untuk yang kesepakatan kelas, alhamdulillah sudah. Tinggal mengajak ngobrol anaknya dengan melakukan segitiga restitusi itu. Insya Allah kapan Bu Lulu? Insya Allah karena pekan ini masih P5, pekan depan insya Allah Bu, baru bisa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Lulu ketika peserta didiknya seperti itu tadi dan langkah-langkah yang Bu Lulu terapkan dari kesepakatan kelas sudah dilakukan, tinggal pelaksanaan segitiga restitusi dan harapannya Bu Lulu agar dia kembali untuk menjadi motivasi atau meneruskan niat awalnya dia biar karena dia sudah sudah bisa istilahnya pinter, hanya dia kurang disiplin aja, nggih. Kalau menurut saya karena dia kurangnya disiplin di dalam kelas tersebut. Mudah-mudahan ketika Bu Lulu melakukan langkah segitiga restitusi yang akan datang atau minggu depan, insya Allah pasti berhasil karena kita sebagai pendidik harus berhasil, nah, gitu. Setidaknya harus berhasil, apalagi tentang kedisiplinan. Itu kan termasuk kedisiplinan diri, nggih. Itu Bu Lulu. Terima kasih Bu Lulu sudah meluangkan waktunya untuk saling sharing, untuk mencari solusi dan jalan keluarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.